Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mita Safrina Dewi dengan NIM 220810201170. Di sini saya akan membahas materi tentang kebijakan dividen sebagai penyelesaian tugas UTS mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan kelas C. Baik, untuk mengetahui lebih lengkap terkait materi kebijakan dividen, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Beberapa pokok pembahasan kita pada hari ini terkait materi kebijakan dividen. Yang pertama yaitu pengertian dividen. Jadi, langkah awal kita harus mengetahui pengertian dari dividen terlebih dahulu sebelum melangkah ke materi yang kedua, yaitu pentingnya dividen. Dan yang ketiga, teori kebijakan dividen. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi dividen. Yang kelima, dividen saham. Dan yang terakhir adalah repurchase stock. Kebijakan dividen merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan dividen. Apakah laba akan dibagi kepada pemegang saham atau investor dalam bentuk dividen, atau laba akan ditahan sebagai laba yang ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas pentingnya dividen. Jadi, apa sih pentingnya dividen bagi suatu perusahaan? Apabila perusahaan memutuskan akan membagi laba perusahaan sebagai dividen, maka akan mengurangi kesempatan perusahaan dalam mendapatkan modal intern. Oleh karenanya, dividen merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam perusahaan karena menyangkut pemegang saham yang notabene merupakan sumber modal dari perusahaan. Sini ada beberapa pentingnya dividen. Yang pertama, pentingnya kebijakan dividen. Yang pertama itu pertumbuhan dan perluasan keuntungan. Maksudnya, salah satu manfaat berinvestasi di perusahaan-perusahaan emiten yang membayar dividen yaitu dividen cenderung terus mengalami pertumbuhan sepanjang waktu. Perusahaan emiten yang telah mapan dan bereputasi tinggi senantiasa meningkatkan pembayaran dividen mereka dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu dividen membantu mengevaluasi kondisi ekuitas suatu perusahaan. Yang kedua, mengurangi risiko. Maksudnya, pembayaran dividen mampu menyelamatkan berbagai kerugian yang terjadi dari penurunan harga saham. Berbagai penelitian telah konsisten menunjukkan bahwa saham yang membayarkan dividen lebih unggul dan survive dibandingkan saham yang tak membayarkan dividen dalam dinamika periode pasar yang fluktuatif. Dan yang terakhir, yang keempat, dividen menjaga daya beli modal. Maksudnya, dividen juga membantu investor dalam mempertimbangkan dampak inflasi terhadap return investasi di mana terkadang para investor gagal dalam mempertimbangkannya. Bagi seorang investor yang ingin mengetahui penghasilan bersih dari suatu investasi, maka investasi tersebut pertama-tama harus menghasilkan cukup return untuk menanggulangi kerugian daya beli yang dihasilkan dari inflasi. Beberapa teori kebijakan dividen. Yang pertama yaitu dividend irrelevance theory. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani. Mereka berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besarnya dividen payout ratio, namun nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya dalam menghasilkan laba dan risiko bisnisnya. Teori yang kedua yaitu teori bird in the hand. Myron Garden and John Litter dalam Hadiwijaya 2007 berpendapat bahwa sesungguhnya investor lebih menghargai pendapatan yang berupa dividen daripada pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal yang akan dihasilkan dari laba ditahan. Untuk teori yang selanjutnya, yang ketiga yaitu teori preferensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada pembagian dividen yang tinggi, yaitu yang pertama, keuntungan modal. Yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham itu terjual sehingga ada efek nilai waktu. Yang ketiga, terhindar dari pajak keuntungan modal apabila saham yang dimiliki seseorang sampai ia meninggal sama sekali tidak ada keuntungan modal yang terutang. Menurut Brigham tahun 1999, terdapat 2 teori lain yang dapat membantu untuk memahami kebijakan dividen. Salah satunya adalah information, content, or signaling hypothesis. Apabila diperhatikan kembali, Modigliani Miller berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak relevan jika mengasumsikan baik investor maupun manajer memiliki informasi yang sama atas berbagai kesempatan investasi.
Sehingga investor dan manajer memiliki penilaian yang sama terhadap perusahaan dan kebijakan dividen atau kebijakan distribusi pendapatan di masa datang. Manajer cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang prospek perusahaan dibandingkan dengan investor atau pemegang saham. Akibatnya, investor menilai bahwa capital gain lebih berisiko dibanding dengan dividen dalam bentuk kas. Dalam kenyataannya, sering terjadi bahwa pembayaran dividen selalu diikuti dengan kenaikan harga saham, sedangkan penurunan dividen akan diikuti dengan penurunan harga saham. Kenyataan ini menunjukkan bahwa investor secara keseluruhan lebih menyukai pembayaran dividen daripada capital gain. Selanjutnya berpendapat bahwa kenaikan dividen ini oleh investor dilihat sebagai tanda atau sinyal bahwa prospek perusahaan di masa datang lebih baik. Sebaliknya, penurunan dividen akan dilihat sebagai tanda bahwa prospek perusahaan menurun. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, posisi likuiditas, yaitu apabila laba yang ditahan diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap seperti mesin dan peralatan, bahan dan persediaan, maka hal tersebut dalam menunjukkan posisi likuiditas perusahaan yang rendah dan dapat kemungkinan perusahaan tidak mampu lagi membayarkan. Yang kedua yaitu profitabilitas, adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dan hubungan dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Dengan demikian, bagi investor jangka panjang, akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Yang ketiga yaitu leverage. Faktor ini mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya, dan semakin rendah rasio ini akan menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah dividen payout ratio. Pengukuran kebijakan dividen yang diproduksi oleh dividen payout ratio. Dividen payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Yang selanjutnya yaitu dividen saham. Jadi apa sih pengertian dari dividen saham atau stock dividends? Stok dividen atau dividen saham merupakan pembagian dividen dalam bentuk saham. Pembagian dividen ini akan berdampak pada kenaikan lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham, dan dividen saham biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Stok dividen atau dividen saham ini tidak lebih dari penyusunan kembali modal perusahaan berupa rekapitalisasi perusahaan, sedangkan proporsi kepemilikan tidak mengalami perubahan. Terakhir yaitu tentang stock repurchase atau pembelian kembali saham perusahaan. Jadi pembelian kembali saham perusahaan adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar di pasar bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Perusahaan sering harus melakukan pembelian kembali saham perusahaan karena perusahaan memiliki kelebihan kas dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan. Alasan lain, mungkin karena perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Dengan pembelian kembali, maka jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang dan dividen per lembar saham akan lebih besar. Akhirnya, harga pasar saham akan meningkat. Untuk melakukan pembelian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu perusahaan memberikan penawaran atau dengan cara pembeli langsung di pasar. Dan yang kedua yaitu dengan membeli langsung di pasar modal. Pemaparan materi terkait kebijakan dividen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.